Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas manajemen 3 akan mempresentasikan materi pertemuan kedua pada mata kuliah etika bisnis. Terutama kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Atifah Fairuz Gafira dan rekan Saya Mila Audina. saya Sisi Jenia Putri. Dan saya Nirul Fikri. Baiklah, kami akan melanjutkan presentasi yang akan dijelaskan oleh Mila Audina. Kepada Mila, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian etika dan teori-teori etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti sikap, watak, kesusilaan atau adat. Secara umum, etika dan moral memiliki arti yang sama, tetapi ada perbedaan dalam penggunaannya. Moral seringkali merujuk pada perbuatan yang dinilai oleh individu, sementara etika lebih berfokus pada pengajian nilai-nilai dalam kelompok atau masyarakat. Etika membahas tentang kewajiban moral, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Etika perusahaan mencerminkan karakter organisasi dan dipengaruhi oleh individu di dalamnya. Standar dan norma perilaku di organisasi tercermin dalam etika. Ada beberapa pendekatan dalam etika. 1. Etika deontologi berfokus pada kewajiban moral, mengukur tindakan berdasarkan kepatuhan pada prinsip-prinsip tertentu, terlepas dari akibatnya. 2. Etika teleologi mengatur tentang tindakan berdasarkan tujuan atau konsekuensi yang diharapkan, menjadikan baik atau buruknya tindakan tergantung pada hasil yang diinginkan. 3. Etika hak. Etika hak yaitu berkaitan dengan hak asasi manusia dan menjaga hak individu sebagai dasar penilaian baik atau buruknya tindakan tersebut. 4. Etika keutamaan. Etika keutamaan memfokuskan pada pembentukan karakter moral individu lebih daripada aturan yang lebih cocok untuk komunitas dengan norma yang sudah berkembang. 5. Indikator etika mencakup tentang kemampuan individu untuk memutuskan dalam masalah etika dan moral, termasuk mematuhi hukum, prinsip sosial, dan tuntunan moral. Etika sangat penting di dalam dunia bisnis karena dapat mendapatkan aset yang meningkatkan nilai perusahaan. Pentingnya untuk menerapkan etika perusahaan dan sanksi bagi pelanggar etika. Moral dan etika memainkan peran dalam memberi arah dan organisasi dalam hidup. Dengan etika lebih fokus pada pemahaman dan pemikiran kritis terhadap moralitas. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu etika, etiket, moral, hukum, dan agama dalam etika bisnis. Etika dan etiket seringkali disamakan, namun sebenarnya memiliki perbedaan yang dasar. Etika berhubungan dengan moral, sementara etiket berkaitan dengan sopan dan santun. Namun terdapat persamaan antara keduanya. Keduanya mengatur perilaku manusia dan memberikan norma bagi tindakan yang harus atau tidak dilakukan. Perbedaan terbesar adalah bahwa etiket berkaitan dengan tata cara dalam pergaulan, sementara etika berfokus pada pertimbangan apakah suatu perbuatan itu boleh atau tidak dilakukan. Baik, contoh etiket yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengucapkan terima kasih, maaf, dan memberi salam. Nah, contohnya merupakan bentuk suatu perilaku yang harus semestinya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh etika yang bisa kita lihat yaitu kejujuran dan rasa empati. Seperti tidak melakukan kebohongan dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama individu. Nah, bagaimana hubungan antara etika, hukum, dan bisnis? Hukum menciptakan norma minimum dalam masyarakat, tetapi tidak semua perilaku yang etis juga ditulis dalam bentuk hukum. Hukum bersifat objektif dan tertulis, sementara etika lebih luas, mencakup nilai-nilai konvensi yang tidak tertulis. Lalu, bagaimana etika dan agama berhubungan dalam bisnis? Agama memberikan ajaran moral, tetapi etika menggunakan akal pikiran untuk memecahkan masalah. Sementara, agama menuntut ketaatan pada wahyu Tuhan, etika bergantung pada argumentasi rasional. Terakhir, apa perbedaan antara etika dan moral dalam bisnis? Etika lebih terkait dengan kode etik dan perilaku, sedangkan moral lebih menyangkut nilai-nilai batin, keseluruhan azas yang berkaitan dengan baik atau buruk.
Dalam bisnis, memahami perbedaan dan hubungan antara etika, etiket, moral, dan hukum, dan agama sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang pengertian bisnis dan sejarah etika bisnis. Bisnis adalah kegiatan manusia dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Tujuan bisnis adalah memperoleh keuntungan. Dalam bisnis, terdapat persaingan dengan aturan yang berbeda dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Bisnis juga melibatkan konsep penting, yaitu membuktikan apa yang dijanjikan atau promise dengan apa yang diberikan atau deliver kepada pelanggan. Sekarang mari kita fokus kepada sejarah dan pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cabang dari etika yang berkaitan dengan perilaku dan tindakan dalam dunia bisnis. Istilah ini muncul pada tahun 1960-an seiring perubahan dalam pandangan masyarakat Amerika Serikat terhadap bisnis dan isu-isu hak asasi manusia. Pada waktu itu, Amerika Serikat menghadapi berbagai perubahan sosial dan politik, termasuk perang Vietnam dan gerakan hak-hak sipil. Bisnis-bisnis besar juga mulai mendominasi perekonomian seringkali tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan masyarakat. Saat itu, memicu protes dan kritik dan mendorong perubahan untuk memperkenalkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Etika bisnis mulai menjadi isu global pada tahun 1990-an dibahas oleh berbagai kalangan, termasuk pemerintah, praktisi, bisnis, akademisi, dan masyarakat. Jadi, etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika dalam aktivitas bisnis. Hal ini melibatkan penilaian terhadap baik buruknya tindakan dalam konteks bisnis. Etika bisnis sangat dipengaruhi oleh moral individu dan lingkungan sekitar. Etika dalam bisnis adalah aspek moral yang tidak dapat diabaikan karena dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan reputasinya. Terdapat dua pandangan dalam etika bisnis. Yang pertama, normative ethics yang berfokus pada pengembangan prinsip-prinsip moral yang mendasari perilaku bisnis. Yang kedua, descriptive ethics yang memeriksa dan membandingkan kode etik dan nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi, apakah etika bisnis dan keuntungan berkorelasi? Beberapa studi telah menunjukkan bahwa bisnis yang mengadopsi praktek bisnis yang bermoral dapat menunjukkan kinerja finansial yang lebih baik dalam waktu jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan, etika bisnis adalah penggunaan prinsip-prinsip etika dalam konteks bisnis untuk menilai dan mengatur perilaku. Hal ini penting untuk mempromosikan perilaku bisnis yang bermoral dan berkelanjutan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang indikator etika bisnis. Etika dalam bisnis modern. Dalam dunia bisnis yang serba materialistik, kita perlu memahami bahwa keberhasilan material bukanlah satu-satunya tujuan. Materialisme yang berlebihan dapat mengaburkan pandangan kita terhadap sejati bisnis. Bisnis seharusnya lebih dari sekedar akumulasi kekayaan. Bisnis modern harus didasari oleh nilai-nilai etika yang positif dan moralitas yang tinggi. Nilai-nilai moral agama dapat membentuk perilaku dalam bisnis kita. Selain itu, pengaruh dari lingkungan, keluarga, dan budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk etika bisnis. Sebagai pelaku bisnis, kita harus bertanggung jawab dalam menjalankan etika bisnis. Apa saja indikator etika bisnis yang bisa kita perhatikan? Yang pertama, indikator ekonomi. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang mengelola sumber daya dengan efisien tanpa merugikan masyarakat lain. Yang kedua, indikator peraturan khusus beretika dalam bisnis berarti mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, indikator hukum. Bisnis yang beretika mematuhi norma hukum yang berlaku. Yang keempat, indikator ajaran agama. Pelaku bisnis yang beretika merujuk pada nilai-nilai agama yang dianutnya. Untuk yang kelima, indikator nilai budaya. Bisnis yang beretika mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat sekitarnya. Dan yang tak kalah penting, setiap individu dalam bisnis harus bertindak jujur
dan menjaga integritas pribadinya. Jadi kesimpulannya, bisnis modern harus didasarkan pada etika yang kuat dan bernilai-nilai moral yang tinggi untuk menciptakan masyarakat dan ekonomi yang lebih baik. Etika bisnis membangun dunia bisnis yang lebih baik.